Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Wicaksono T 2017-8069. Saya berasal dari Prodi Tadris Biologi IAIN Jember. Selamat menonton presentasi dari saya. Hari ini saya akan menjelaskan makalah pendidikan entrepreneurship. Saya akan menjelaskan tentang finance dan keuangan. Saya akan membahas tentang 4 bagian subbab. Yang pertama adalah apa sih pengertian perencanaan keuangan. Yang kedua, konsep perencanaan keuangan berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga, dampak negatif keterbatasan modal. Dan yang keempat, cara menyiasati keterbatasan modal. Yang pertama, perencanaan keuangan. Apa sih perencanaan keuangan itu? Jadi perencanaan keuangan adalah sebuah proses di mana seseorang atau individu berusaha untuk memenuhi tujuan-tujuan finansialnya melalui pengembangan dan implementasi dari sebuah rencana keuangan yang komprehensif. Dan perencanaan keuangan yang baik akan menghasilkan sebuah rencana keuangan yang jelas dan memudahkan. Rencana keuangan ibaratkan sebuah blueprint yang dapat menunjukkan kemana arah kondisi keuangan individu tersebut. Jadi singkatnya, perencanaan keuangan itu ibaratnya kita itu mau mengadakan keuangan, uang kita itu mau dibuat untuk apa. Nah, dalam hal bisnis atau entrepreneur, adanya uang berapa, nanti dibuat apa saja. Misalkan saya punya usaha perdagangan. Nah, saya melakukan pengadaan barang atau istilahnya kulaan. Setelah kulaan, misalkan saya juga punya 5 karyawan. Nah, saya juga harus membayar karyawan-karyawan tersebut. Nah, itu adalah keuangan, perencanaan keuangan gitu. Keuangannya mau dibuat apa saja, masuknya nanti berapa dan keluarnya nanti berapa, sisanya ada berapa. Itu pengertian dari perencanaan keuangan. Yang kedua yaitu perencanaan keuangan Islam. Nah, Islam sebagai agama yang universal tidak kekang oleh zaman untuk mengatur akidah gitu. Jadi Islam juga tidak istilahnya kayak ada sendiri prinsip-prinsip keuangan berdasarkan syariat Islam. Kesejahteraan sosial dan ekonomi Islam berawal dari konsep pemikiran sosioekonomi yang digagas oleh Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali ini dalam bukunya, judulnya itu Ihya Ulum Al-Din, mengungkapkan bahwa kesejahteraan masyarakat akan terwujud ketika terpenuhinya 5 tujuan dasar manusia, yakni yang pertama agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Nah, meskipun perkembangan teknologi telah memberikan kemudahan dalam proses transaksi, tetapi tetap dibutuhkan adanya perencanaan sebuah usaha atau perencanaan keuangan gitu. Bisa saja kan dengan teknologi kita itu tidak perlu lagi melakukan perencanaan keuangan yang ini itu, tapi alangkah baiknya kita itu juga tetap merencanakan keuangan gitu, agar nanti yang harta yang didapat oleh kita itu adalah harta yang halal gitu. Nah, pengelolaan keuangan secara syariah dapat menumbuhkan good money habit ya. Nah, good money habit diartikan sebagai sebuah kebiasaan yang baik dalam pengelolaan atau perencanaan keuangan. Artinya itu adalah uang halal. Nah, ketika kita sudah mengalokasikan dana untuk zakat, kebutuhan primer dan merencanakan kebutuhan masa depan, maka dapat dikatakan sebagai good money habit gitu. Yang ketiga adalah dampak negatif keterbatasan modal. Jadi ketika melakukan sebuah usaha itu tidak sepenuhnya akan berjalan dengan lurus. Misalkan mau usaha jualan
jualan telur, misalkan telur goreng. Nah, pasti nanti kan ada perencanaan keuangan. Misalkan telurnya itu harganya berapa, waktu diolah membutuhkan kompornya itu gimana, berapa, terus rombongnya itu berapa gitu. Nah, tidak selalu nanti rencana kita itu akan berjalan mulus. Misalkan setelah dihitung membutuhkan dana 10 juta. Nah, ternyata dananya itu membengkak menjadi 10.500.000 misalkan. Nah, hal ini juga menjadi dampak negatif terhadap perencanaan keuangan gitu. Modal itu berpengaruh pada proses produksian. Modal juga berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Jadi selain modal itu berpengaruh terhadap produksi barang, misalkan telur goreng tadi, modal juga berpengaruh terhadap sumber daya manusia. Yang dimaksud SDM ini dalam hal ini adalah pemilik usaha dan pekerja. Nah, apabila SDM ini berkualitas, maka diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelaku usaha, baik kinerja keuangan maupun non-keuangan. Nah, keterbatasan modal ini juga berdampak pada pelaksanaan kegiatan pemasaran. Gitu. Karena tanpa kegiatan pemasaran, produk yang sudah berhasil diproduksi dengan baik belum tentu bisa dijual. Itu dampak negatif dari keterbatasan modal. Anggaran yang dibutuhkan dalam pemasaran cukup besar, mengingat proses pemasaran merupakan ujung tombak kemana produk akan dijual. Gitu. Dan yang terakhir, menyiasati keterbatasan modal. Bagaimana caranya kita itu untuk menyiasati keterbatasan modal? Ntar lagi. Nah, ketika kita melakukan usaha, pasti tidak akan berjalan dengan lurus. Salah satu kendalanya adalah keterbatasan modal. Cara menyiasatinya adalah yang pertama, melakukan kerjasama antar instansi. Contoh misalkan saya punya usaha telur goreng misalkan. Nah, telur gorengnya itu unik misalkan ya. Saya kerjasama dengan pemilik usaha ayam petelur gitu. Contohnya itu seperti itu. Nah, kerjasama antar instansi adalah hal pertama yang harus dilakukan ketika memiliki modal yang terbatas. Dalam memulai usaha atau melanjutkan usaha, dalam hal ini adalah bekerjasama dengan koperasi, asuransi, dan bank untuk peminjaman modal. Nah, koperasi, bank, terus pemilik usaha ayam petelur, misalkan kayak gitu. Kedua, memanajemen keuangan dengan baik. Jadi, untuk menyiasati keterbatasan modal, yang pertama kan kerjasama. Yang kedua, memanajemen keuangan dengan baik. Kenapa kok bisa gitu? Karena jika kita melaksanakan usaha, jika tidak melakukan manajemen dengan baik, maka akan kucar-kacir. Contoh, saya jual usaha telur goreng, tidak dihitung uang yang masuk berapa, terus modalnya itu berapa, dan harus membayar karyawan saya misalkan. Nah, jika tidak dihitung dengan baik, maka akan nggak balik modalnya gitu, nggak balik modal. Jadi seperti itu. Jadi harus memanajemen keuangan dengan baik. Yang ketiga, tidak bermasalah dengan utang. Nah, berhati-hati membeli barang-barang ataupun jasa menggunakan kartu kredit, sehingga tidak mengalami utang yang berlebihan dan tidak mengalami kesulitan menabung serta investasi. Yang keempat adalah tidak investasi ekstrim. Nah, investasi ekstrim itu tidak terhindar dari jebakan penipuan investasi yang menjanjikan return ilusi gitu. Yang kelima, tidak mengikuti asuransi ekstrim.
Mengikuti asuransi dengan melihat kredibilitas dari perusahaan tersebut serta memperhatikan syarat-syarat pemberlakuan suatu proteksi. Jadi kita itu dalam menyiasati keterbatasan modal, pertama kan bekerja sama dengan instansi, misalkan bank, asuransi, koperasi dan lain-lain ya. Tapi jangan sampai terlibat dengan asuransi ekstrim. Soalnya itu bahaya bagi pengusaha gitu. Yang terakhir, tidak terjadi kekacauan finansial. Pendapatan tidak hanya untuk konsumsi saat ini atau tidak merampok keuangan masa depan untuk dibelanjakan saat ini. Jadi untung, laba yang kita dapatkan hari ini itu usahakan tidak untuk digunakan saat ini gitu, melainkan untuk digunakan di masa depan. Karena apa? Jika laba yang kita dapatkan digunakan saat ini, maka untuk besoknya ya uang itu alirannya modal dijual, untungnya ini dibuat makan habis. Nah, sisanya yang modal tadi dibuat modal lagi gitu. Jadi tidak ada tabungan bagi kita gitu. Jadi jangan sampai ada kekacauan finansial.